Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. Hadi. Kali ini kita bertemu di pelajaran Islamic Studies. Ya, pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang bagus ini kita akan belajar akhlak terpuji yang kedua, yaitu tentang rukun dan tolong menolong. Ya. Nah, seperti apa penjelasan dari akhlak terpuji 2 tentang rukun dan tolong menolong? Simak terus video ini sampai selesai. Yang pertama yang kita bahas dari akhlak terpuji 2 tentang rukun dan tolong menolong yaitu rukun. Nah, adakah yang tahu di antara kalian apa itu rukun? Rukun tetangga biasanya disingkat RT, rukun warga biasanya disingkat RW. Nah, itu kan mungkin kalian pernah dengar RT RW, pernah dengar kalimat rukun. Nah, tahu tidak rukun itu apa artinya? Nah, di antara yang termasuk ibadah yang paling utama ialah saling mencintai hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan menjalin persaudaraan di dalam agama Islam. Ini biasa disebut ukhuwah Islamiyah. Dan itu termasuk buah dari akhlak yang baik dan kedua-duanya terpuji. Rukun termasuk salah satu akhlak terpuji. Arti rukun adalah damai dalam suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, ya. Hidup rukun dimulai dari lingkungan yang kecil. Contohnya seperti keluarga. Nah, kalian di rumah itu kan ada keluarga, di situ ada ayah, ada ibu, ada kakak mungkin, ada adik. Nah, itu kalian sebagai keluarga hidup bersama dalam satu rumah harus bisa hidup rukun. Ya. Apabila dalam lingkungan keluarga saling menghormati, seperti adiknya menghormati kakaknya, yang muda menghormati yang tua, kemudian kakaknya menyayangi yang muda, kakaknya menyayangi mengasihi adiknya yang lebih muda, maka akan tercipta kerukunan dalam keluarga. Keluarganya enak, tentrem, nggak ribut terus, nggak teriak, nggak perlu teriak-teriak, tidak perlu teriak-teriak, pokoknya enak damai. Nanti rumahnya itu menjadi baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau di dalam rumahnya itu tercipta kerukunan, ya. Tidak boleh seumpamanya eh, punya adik, adiknya mentang-mentang masih kecil, masih muda, dikerjain terus. Kemudian diledekin terus sampai nangis. Nah, yang kecilnya mentang-mentang masih muda tidak mau mengalah sama kakaknya yang lebih tua, maunya dilayanin terus. Nah, ini tidak boleh, harus saling mengerti. Yang muda menghormati tua, yang tua menyayangi yang muda. Kepada ayah ibu sudah wajib, sudah menjadi kewajiban kita untuk taat kepada kedua orang tua. Itu lingkungan yang kecil seperti keluarga. Di lingkungan sekolah pun kalian bersama teman-teman kalian harus bisa hidup rukun. Ya, harus bisa hidup rukun antar satu sama lain, ya. Di situ kan di sekolah itu ada banyak. Satu kelas itu bisa mencapai 20 siswa. Itu kan siswanya macam-macam. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang cakep, ada yang biasa. Nah, itu kan macam-macam. Itu harus bisa hidup
rukun. Tidak boleh salah satu dari kalian memulai kerusuhan. Contohnya seumpamanya mentang-mentang ada salah satu teman kalian yang mempunyai kekurangan, entah apapun itu kekurangannya, lalu kalian ejek, lalu kalian bully, dimaki-maki, dikerjain dan sebagainya. Itu tidak baik. Nah, itu tidak baik. Jangan sampai kalian melakukan hal semacam itu. Khawatirnya apa? Khawatirnya nanti yang diledek, yang dibully sakit hati. Nah, kalau dia sakit hati kemudian dia berdoa kepada Allah, itu doanya orang yang dizolimi itu tidak ada penghalang antaranya dengan Allah. Nah, iya Kak, kalau doanya baik, kalau doanya jelek kan bahaya. Nah, maka dari itu tidak boleh uh, saling membuli, saling mengejek, kemudian dan harus hidup rukun di dalam kelas. Dan kalau kalian di dalam kelas hidupnya tidak rukun, tidak enak. Nanti mau keluar kelas di depan pintu ada si Anu. Males ada si itu. Enggak jadi keluar. Jadi hidupnya di kelas terus karena mau keluar ada si Anu lagi empat, lagi sebel seumpamanya. Nah, itu tidak boleh. Kita harus bisa hidup rukun di dalam rumah, di sekolah dan di masyarakat gitu. Nah, itu makanya kita harus bisa hidup rukun. Ada istilahnya namanya ukhuwah Islamiyah, ya. Ukhuwah Islamiyah itu apa? Persaudaraan antar sesama muslim. Jadi kita dengan teman-teman kita, dengan orang lain yang sama-sama agama Islam, kita harus menjalin persaudaraan, harus bisa hidup rukun itu. Kemudian juga ada istilah ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Nah, kita dengan orang lain yang berbeda, kita mungkin dari Betawi, mungkin ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Maluku, Papua dan sebagainya, harus hidup rukun karena kita bersaudara dalam satu wadah yaitu bangsa Indonesia. Kalau tidak satu agama, tidak satu bangsa, ada namanya istilah ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan antar sesama manusia. Dengan siapapun kita harus bisa hidup berdampingan, saling menyayangi, saling mengasihi, tidak mengganggu satu sama lain, harus bisa hidup rukun. Itu ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama muslim, ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa Indonesia, dan ada ukhuwah basyariyah, ya. Jadi persaudaraan antar sesama manusia. Mungkin kita nih orang Indonesia dengan orang Arab harus bisa hidup rukun. Dengan orang mana lagi seumpamanya orang Afrika harus bisa hidup rukun. Dengan orang Amerika bisa hidup rukun. Dengan orang manapun kita bisa hidup rukun. Itu namanya ukhuwah basyariyah. Tidak lantas seumpamanya ketemu orang asing kemudian kulitnya merah, matanya biru, lalu diejek. Nah, itu tidak boleh. Kita harus bisa menjaga perasaan mereka juga sebagai sesama manusia. Itu ya, untuk penjelasan dari rukun. Semoga bisa dimengerti. Akhlak terpuji yang berikutnya setelah tadi yang pertama rukun, yaitu yang kedua adalah tolong menolong. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai orang yang sedang membutuhkan bantuan. Bahkan kita sendiri mungkin sering membutuhkan bantuan orang lain. Apabila kita melihat teman atau tetangga yang hidupnya serba kekurangan atau membutuhkan bantuan, kita harus menolong mereka. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh,
kita setiap hari itu makan nasi. Nah, itu kan kita tidak mungkin dapat nasi begitu saja. Pasti kita membutuhkan orang yang menjual beras. Nah, orang yang menjual beras juga butuh sama orang yang menanam padi. Nah, gitu. Kita punya pakaian yang kita pakai itu juga kita dapat dari beli. Nah, kita butuh sama orang yang menjual pakaian. Orang yang menjual pakaian juga butuh sama orang yang membuat pakaian. Orang yang membuat pakaian butuh sama orang yang membuat kain. Orang yang membuat kain butuh sama orang yang membuat benang. Ini orang hidup itu begitu. Saling membutuhkan satu sama lain. Tidak bisa kita hidup sendirian. Karena kita makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Maka dari itu kita harus mempunyai sikap simpati terhadap orang lain yang membutuhkan. Apabila orang lain itu membutuhkan pertolongan kita, selama kita mampu, kita harus bisa membantunya dan menolongnya. Itulah akhlak terpuji tolong menolong. Dalam bahasa Arab, tolong menolong disebut ta'awun. Ya. Islam mengajarkan kita kepada manusia untuk senantiasa tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Sebaliknya, kita tidak boleh saling tolong menolong dalam kejahatan, dalam hal-hal buruk. Seumpamanya ulangan, contek menyontek itu tidak boleh, itu tolong menolong dalam keburukan, ya. Atau seumpamanya temanmu mau nyuri sesuatu terus kamu membantu ngasih kuncinya, nah itu tidak bagus, itu tolong menolong dalam keburukan, itu tidak boleh, dilarang oleh agama kita, ya. Tolong menolong dalam kebaikan itu anjuran agama kita, dianjurkan oleh agama kita. Tetapi tolong menolong dalam hal yang buruk, tolong menolong dalam kejahatan itu dilarang. Bisa dimengerti ya? Oke, untuk kali ini itu saja yang dapat Mister sampaikan di materi Islamic Studies akhlak terpuji yang kedua tentang rukun dan tolong menolong. Semoga yang Mister sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari Mister. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.